Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Malika Tunasiha NPM 028, Uswatun Hasanah NPM 061, Nurul Aini Adiningsi NPM 062, Umi Muyawsaroh NPM 063, Lailatul Asriya NPM 067, Fitriyanti NPM 107, dan Julia Hanifah Ahya NPM 111. Di sini kami akan menjelaskan tentang sorting data dan array dimensi ganda. Namun sebelum masuk ke pemrograman yang akan kita buat dalam Turbo Pascal, di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu sebagai pengetahuan kita. Yang pertama, sorting data atau pengurutan. Sorting data atau pengurutan adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Sorting data banyak dipakai untuk mencari median atau ranking. Ada dua tujuan berbeda dari pengurutan data, yaitu 1. Pengurutan data secara menaik atau ascending. Contohnya, data diurutkan dari A sampai Z atau dari 0 sampai 100. Yang kedua, pengurutan data secara menurun atau descending. Contohnya, data diurutkan dari Z sampai A atau dari 100 sampai 0. Beberapa algoritma yang dipakai dalam sorting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bubble sort atau sederhana tapi lambat. Bubble sort adalah metode pengurutan data dengan prinsip data di lokasi atau indeks I dibandingkan dengan data lain di lokasi atau indeks sebelahnya I+1. Apabila terdapat ketidakcocokan data, maka data di lokasi I tersebut akan ditukar dengan data di lokasi I+1. Maka secara perlahan, data akan bergerak menuju ke lokasi yang tepat. Dari sifat inilah, istilah bubble yang artinya gelembung diambil. Seperti gelembung dalam minuman soda yang perlahan bergerak naik ke atas. Disajikan contoh cara kerjanya untuk 5 buah data, yaitu 4, 5, 1, 3, 2. Pengurutan dimulai dari lokasi pertama, I adalah 1, dan dibandingkan dengan lokasi sebelahnya, I+1 adalah 2. Karena data 4 dan 5 sudah berada pada urutan yang cocok, maka tidak terjadi pertukaran. Kemudian dicek data lokasi berikutnya, I adalah 2, dengan lokasi sebelahnya, I+1 adalah 3. Ternyata data 5 dan 1 tidak cocok, maka ditukar. Lokasi berikutnya, I adalah 3, dibandingkan dengan lokasi sebelahnya, I+1 adalah 4. Ternyata data 5 dan 3 tidak cocok lagi, maka ditukar lagi. Demikian seterusnya dikerjakan sampai dipastikan bahwa semua data yang ada pada lokasi yang cocok. Yang dilakukan dengan cara sudah tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan. Berikut adalah proses perubahan data untuk contoh 4, 5, 1, 3, 2 tersebut. Perulangan pertama first pass bisa Anda lihat. Di sini nanti kami akan memberikan tutorial pembuatan program bubble sort di Turbo Pascal dengan data yang lebih banyak. Di sini bisa Anda cermati perulangan pertama first pass dan perulangan kedua second pass, perulangan ketiga third pass, perulangan keempat fourth pass. Pada waktu perulangan keempat, sudah tidak terjadi pertukaran lagi. Semua sudah cocok, maka sudah dapat dipastikan bahwa semua data sudah berada di lokasi yang tepat. Sehingga urutannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Atau sudah sesuai. Yang selanjutnya yaitu quick sort
atau cepat tetapi rumit. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa, sehingga nilai variabel sementara berada di posisi ke-1 yang memenuhi kondisi sebagai berikut. Semua elemen di posisi ke-1 sampai dengan ke I sampai 1. I ke-1 adalah lebih kecil atau sama dengan sementara. Semua elemen di posisi ke I plus 1 sampai dengan ke N adalah lebih besar atau sama dengan sementara. Yang ketiga yaitu linear sort. Algoritma pengurutan linear sort adalah algoritma yang tidak menggunakan tanda perbandingan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun sama dengan untuk menentukan urutan elemen dalam data atau proses pengurutan tidak memakai perbandingan. Pengurutan dilakukan dengan cara logika dasar dan waktu eksekusi yang digunakan oleh algoritma bersifat linear. Linear sort membutuhkan lebih banyak space memori dalam melakukan operasinya. Ini dikarenakan metode linear sort yang bersifat linear selalu membutuhkan memori untuk operasi. Sedangkan tingkat kecepatan eksekusi dapat dikatakan lumayan cepat jika dibandingkan dengan operasi atau metode pengurutan menggunakan perbandingan. Berikut adalah implementasi dari algoritma bubble sort dengan memakai prosedur. Nah, di sini nanti apa yang tertera di sini sebagai contoh algoritma bubble sort akan kami praktekkan di dalam program Turbo Pascal. Bisa Anda saksikan setelah materi ini kami tampilkan. Hasilnya akan seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda dapat menyaksikan tutorial selanjutnya. Untuk algoritma program bubble sort juga meliputi input data, proses, dan output. Di sini apabila kita melakukan input data 6789, 5423, 7896, 3290, maka akan diproses sebagaimana seperti ini. Dan menghasilkan output 3290, 5423, 6789, 7896. Outputnya adalah urutan data. Untuk selanjutnya yaitu tutorial pembuatan program di dalam Turbo Pascal untuk algoritma bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan tutorial sorting data. Yang pertama, kita tuliskan judul programnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menuliskan program pengurutan underscore angka titik koma. Ingat, dalam penulisan judul program tidak diawali angka dan tidak mengandung karakter kecuali underscore. Lalu, karena hasil pemrosesan ditampilkan melalui monitor, maka pada bagian deklarasi digunakan unit CRT dengan sintaks uses CRT titik koma. Nah, kita mendeklarasikan array dengan menyebutkan tipe data yang akan dipakai variabel array terlebih dahulu, dengan mendeklarasikannya menggunakan kata tercadang type. Di sini kita tuliskan nama array-nya, pengurutan sama dengan array
Kita tuliskan indeksnya 1 sampai 2000. Kita tuliskan tipe datanya integer, titik koma. Kemudian kita tuliskan kata tercadangnya, procedure, tukar, kurung buka var, a, b, titik 2, integer, kurung tutup, titik koma. Karena data dapat berubah nilainya, maka kita gunakan kata tercadang var. Var x integer, titik koma, begin x diberi nilai a, titik koma, a diberi nilai b, titik koma, b diberi nilai x, titik koma, n, titik koma. Kemudian procedure bubble underscore sort kurung buka var z titik 2 pengurutan titik koma n titik 2 integer kurung tutup titik koma. Kemudian var i, j titik 2 integer titik koma begin. Kita lakukan perulangan. For i diberi nilai 1 to n min 1 do. Kemudian for j diberi nilai 1 to n min i do. Kita melakukan perkondisian dengan if z ke j lebih besar dari z j plus 1 atau z di j lebih besar z di elemen setelahnya, then. Lalu kita melakukan pertukaran atau algoritma pertukaran. Tukar, kita ketikkan z j, z j plus 1 kurung tutup titik koma n titik koma. Kita tuliskan lagi var data titik koma pengurutan titik 2 maksud saya, data titik 2 pengurutan titik koma i, j, n titik 2 integer titik koma, kemudian begin. Nah, kita gunakan sintaks CLRSCR titik koma Python kurung buka program pengurutan angka, ketik tunggal kurung tutup
titik koma, right, kurung buka, tanda petik tunggal, masukkan data, titik 2, titik tunggal, kurung tutup, titik koma, jangan lupa return, n, kurung tutup, titik koma, kita lakukan perulangan lagi, for i diberi nilai n to n do, kemudian begin, lalu right, kurung buka, data ke petik tunggal, koma i, koma, petik tunggal sama dengan petik tunggal, kurung tutup, jangan lupa titik koma, return, kurung buka, data, i, kurung tutup, titik koma, n, titik koma, return, titik koma. Kita lakukan pemanggilan procedure-nya dengan bubble underscore sort, kurung buka, data, koma n, titik koma, kemudian return, kurung buka, data yang telah diurutkan adalah sebagai berikut, sama dengan petik tunggal, kurung tutup, titik koma, kita lakukan perulangan lagi, for i diberi nilai 1 to n do, lalu return, data i, kurung tutup, titik koma, jangan lupa sebelum n, return, titik koma, lalu n, titik. Kita coba compile. Nah, ternyata ada yang salah. Di sini Turbo Pascal akan menunjukkan kesalahan kita. Jadi kita ganti titik koma di sini. Lalu kita coba compile lagi. Ternyata masih ada kesalahan. Di sini tadi seharusnya tanda petik tunggal. Lalu kita coba compile lagi. Apakah sudah tercompile? Nah, apabila memang sudah tercompile atau sudah compile successful, kita jalankan program dengan kita klik run. Di sini tertera kalimat program pengurutan angka, masukkan data. Nah, tadi kita sudah membuat program dengan maksimal data sebanyak 2000 data. Tapi di sini saya hanya akan memasukkan 5 data saja. Data ke-1, saya masukkan 1313, data kedua 1441, data ketiga 1221, data keempat 1551, data kelima 1329. Nah, muncul data yang telah diurutkan adalah sebagai berikut. 1221, 1313, 1329, 1441, 1551. Jika dilihat
hanya 5 data, mungkin memang kita bisa menggunakan cara manual untuk mengurutkan data. Namun kita tidak mengetahui apabila kita harus mengurutkan sebanyak 2.000 data atau bahkan ratusan ribu data. Kita memerlukan algoritma pemrograman untuk mengurutkan data ini dengan menggunakan sorting data. Nah, seperti itu tutorial sorting data kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tutorial array dimensi ganda. Pertama-tama, saya akan menuliskan judul terlebih dahulu, yaitu program array dimensi ganda, titik koma. Perlu diingat bahwa pada judul tidak diawali angka dan tidak mengandung karakter, dan jangan lupa gunakan underscore. Kemudian, karena hasil pemrosesan ditampilkan melalui monitor, maka menggunakan uses crt, titik koma. Kemudian kita gunakan kata tercadang, yaitu var x, y, m besar dan m besar, titik 2 byte, titik koma. Kemudian kita mendeklarasikan array dengan menambahkan nama variabel. Kita misalkan a, titik 2 array 1 sampai dengan 255, 1 sampai dengan 255 of integer, titik koma. Begin. Kemudian kita gunakan sintaks clrscr, titik koma. Kemudian write kurung buka petik matriks petik kurung tutup titik koma return, titik koma return, titik koma write kurung buka banyaknya baris matriks sama dengan petik kurung tutup titik koma return kurung buka m besar kurung tutup titik koma. Kemudian write kurung buka petik banyaknya kolom matriks sama dengan petik kurung tutup titik koma return kurung buka n besar kurung tutup titik koma. Python titik koma Python kurung buka data matriks A petik kurung tutup titik koma return, titik koma. Kemudian kita berikan perulangan, yaitu for x titik 2 sama dengan 1 to m 2. Begin. For y titik 2 sama dengan 1 to m 2. Begin. Write kurung buka a kurung buka petik koma x koma petik koma petik koma y koma petik kurung tutup sama dengan petik kurung tutup
titik koma return titik koma return kurung buka a x, y kurung tutup titik koma n titik koma y dan titik koma n titik koma y dan kurung buka matriks A sama dengan titik kurung tutup titik koma Python titik koma for x titik 2 sama dengan 1 to and do begin for y titik 2 sama dengan 1 to and do begin write kurung buka petik koma a x, y koma petik kurung tutup titik koma n titik koma Python titik koma n titik koma return titik koma n titik. Coba kita compile program ini. Di sini tertera error 22 structure too large, yaitu ini terlalu besar. Coba kita ubah angkanya menjadi 50. Dan kita coba mengcompile-nya kembali. Lalu kita run dan kita mencobanya. Banyaknya baris matriks. Kita misalkan 3. Banyaknya kolom matriks kita misalkan 2. Data-data matriks A. Yang pertama, misalnya kita masukkan angka 2. Yang kedua, kita masukkan angka 5. Kemudian kita masukkan angka 4 dan 3. Kemudian 6 dan 1. Akan menampilkan hasil matriks A sebagai berikut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.